Pak Franky, tadi Anda bicara, kalau saya ikuti dari awal sampai kemudian yang terakhir kita bicara, Anda bicara soal itu masalah pokoknya adalah availability. Betul. Tetapi pada saat seperti sekarang, ini kan konsumen juga punya pola konsumsi yang berubah. Tadi Anda sudah menjelaskan ketika konsumen lagi libur, gitu. Tapi sekarang lagi pesta. Itu betul-betul bulan suci Ramadan sampai ke Lebaran itu adalah sebuah bulan di mana kemudian konsumsi meningkat. Saya coba menjelaskan, ya kan? Pola konsumsi itu menjadi di rumah instead di luar. Ya. Karena puasa. Ya. Bapak yang dulu makan di kantor nggak makan lagi. Ya. Ya. Anak-anak makan di luar mungkin ya belanja nggak makan lagi. Ya. Mungkin anak yang bekerja nggak makan. Makan di rumah. Makan di rumah. Sehingga sang ibu akan belanja lebih banyak. Sang ibu akan belanja lebih banyak. Pasti. Ya kan? Itu nomor satu. Ya kan, yang berkurang itu di warteg, ya kan. Tapi warteg mungkin juga akhirnya berpesta lagi karena ada undangan-undangan yang berbeda, betul, ya kan. Sehingga otomatis itu pola konsumsi berubah. Nomor satu maghrib makan dan satu lagi sahur. Masaknya pasti lebih banyak. Dia kan nggak akan masak untuk persiapan sahur, tinggal panasin aja gitu loh. Jadi pasti belanjanya lebih banyak, ya kan. Bukannya karena saya tidak perlu makan di rumah selama puasa, tapi kan saya tetap makan sebenarnya di kantor. Pasti makan. Di kantor kan nggak makan. Di kantor kan nggak makan, puasa. Ya kan? Ya. Jadi memang di rumah lah menjadi makanan. Nah, sehingga lebih ibu rumah tangga lebih banyak berbelanja. Dan ini harus diproteksi. Harus diproteksi dan tidak bisa dikatakan sebuah pemborosan kah ini? Sulit untuk dibicarakan. Ini karena dia sudah tidak punya konsumsi ukuran. yang normal. Karena dia sudah tidak punya ukuran dan dia ingin menyediakan semaksimal mungkin untuk keluarga, ya kan? Jadi itu satu hal yang sifat konsumen. Nah, saya tertarik dengan penjelasan Anda karena ada perubahan konsumsi sekarang tidak lagi di luar tapi di rumah, itu berpengaruh pada cara berbelanja. Belanjanya akan berlebihan. Harus lebih banyak. Akan berlebihan karena dia susah nakar. Nggak biasa kan nakernya. Ya kan? Nggak tahu nakernya. Ya. Nanti lebihnya mungkin banyak itu di rumah itu. Ya kan? Tapi ya sudah, itu gone gitu. Ya, pemerintah harus memperhatikan yang begini. Situasi seperti ini, perubahan seperti ini bukan? Harus menjadi perhatian kita perubahan itu, ya kan? Itu satu sisi. Nah, tentunya moga-moga dengan waktu lebih bijak dan lain sebagainya, dengan pengetahuan ya, dan belanjanya di mana dengan harga yang lebih murah. Karena sesudah itu kan belanjanya macam-macam kan, pakaian dan lain sebagainya. Pasti itu saat-saat orang menerima THR begini lagi padat-padatnya di jalan dan mall. Pasti di dalam hal itu mau bawa kasih hadiah keluarga dan lain sebagainya akan belanja. Ya kan? Selama mereka mendapatkan akses dan informasi yang baik, hak pilih mereka lah yang berjalan. Ya kan? Harga pakaian bisa dari paling mahal sampai yang paling murah. Ya kan? Hak pilih itu ada di konsumen. Selama hak pilih itu diberikan kepada konsumen, silakan. Hak pilih diberikan kepada konsumen. Cuma ketika konsumen memilih, kan mereka dihadapkan dengan harga-harga yang melambung ini, Pak Franky. Di makanan ya, itulah yang harus menjadi perhatian, karena tiada pilihan bagi mereka di sana, ya kan. Kalau yang lain kan punya pilihan, ya kan, beli sepatu, ada yang obral, ada yang apa, macam-macam lah, belanja di pasar malam dan lain sebagainya, dan itu punya pilihan. Di sini sulit pilihannya, ya kan. Nah, kecuali dia punya informatif. Tidak di pasar ini, pasar itu lebih murah. Pasar mana dia rela berbelanja. Tapi bukan begitu sifat konsumen. Ini saya biasa berlangganan dengan si A. Oh, sudah terbiasa dengan itu di situ. Ya. Nah, sehingga apa? Sebetulnya harga itu naik bukannya karena barang ada dia naik. Barang nggak ada atau barang kurang sehingga dia naik. Nah, ini menarik penjelasan Anda ketika ada perubahan cara konsumsi. Kalau ada gagasan misalnya, oke deh ketika bulan suci Ramadan atau Lebaran itu pasar itu mendekatkan diri ke rumah. Dalam pengertian misalnya sebuah perumahan dia menyediakan juga semua hal yang berkaitan dengan bahan-bahan konsumsi tadi tuh.
Kalau pilihannya seperti itu? Menurut saya semua pasar-pasar sudah dekat dengan masyarakat gitu loh. Ya kan? Aksesnya kepada pasar. Ya. Pasar. Ya, maksud saya basah, akses itu tadi. pasar basah itulah masalahnya, pasokannya yang mungkin persoalan kan? Ya. Nah, kalau dia persoalan, disinilah kita berkomunikasi. Anda persoalannya di mana? Ya kan? Nggak pedagang yang gede yang mensuplai aja yang kita bicarakan, tapi kita bicarakan di sini. Oh itu, sini saya beresin kamu punya. Jadi kalau supply. tadi Pak Franky bilang ya mestinya bicara dengan mereka ini kan, Iya, bukan kepala pasar. bukan kepala pasar, bukan si kepala pedagang yang Bukan kepala supplier pedagang. ini. Hah? Dengan mereka, kurangnya apa? Karena dia tahu persis. Ya tetapi kalau orang di atas yang bermain juga gimana? Itu susah, itu pemerintah atas yang mana, ya kan, atas yang mana. Tapi di dalam hal itu kalau ini dia sudah ini, oke, tugasin Bulog, Iya. langsung masuk. Siapa yang importer yang diizinkan, langsung kamu masukkan ya di pasar yang ini. Selesai. Bulog memang bertugas untuk itu salah satunya. Ya kan, salah satu. BUMN juga bertugas begitu, kan ada kan yang ditugaskan. Oke Pak Franky, kita jeda lagi. Ya. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut. Ya, kita harus berdaulat. Tinggal kita tentukan pangan yang mana. Kita harus berdaulat, kita harus tentukan pangan yang mana. Kenapa?